Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammad seluruh ikan di laut, ikan zebra juga, dan semua makhluk bawah air, bawah laut. Banyak sampah seperti biasanya. Kadang-kadang sih berpikir ini sampah dari mana gitu ya. Alhamdulillah. Yang jelas ini salah kita semua. Kalau kalian bilang pemerintah itu bodoh, berarti rakyatnya lebih bodoh. Maka sebuah kesalahan yang sifatnya kompleks mungkin ya, itu bisa jadi salah banyak orang gitu. Sama seperti ketika negara ini gak maju-maju atau negara ini hancur gitu, atau negara ini bobrok, berarti salah semuanya gitu. Karena kamu yang membiarkan pemerintah jadi dipegang oleh orang-orang bodoh, kan salah kita juga. Berarti salah umat muslim utamanya, karena gak mau memperjuangkan pemimpin yang adil. Tapi ternyata pemimpinnya juga gak mau itu ya, gak mau perang ya. Ternyata banyak dari kita emang gak mau perang. Jadi ingat kemarin ya, katanya udah siap perang kalau mau perang, tapi pemimpinnya gak mau. Berarti memang diri kita sendirilah yang pemimpin kita yang banyak yang pengecut gitu. Karena memang mereka gak mau perang. Ya Allah alam, semoga mereka disadarkan. Karena lebih baik kamu berperang seumur hidup daripada kamu membiayai orang lain untuk membantai anak kecil, seperti yang terjadi saat ini. Karena ribuan bom di Gaza bahkan bukan buatan Zionis bahkan. Mereka hanya memanipulasi ekonomi supaya bisa menciptakan ribuan bom untuk dijatuhkan di tanah Gaza. Jadi kita semua terlibat dalam pembantaian Gaza. Makanya ketika umat muslim bodoh dan tidak mau bersatu memerangi mereka, maka sesungguhnya mereka diri kita sendirilah yang membodohi diri kita sendiri. Seperti dalam ayat Al-Quran itu beberapa dikatakan ini, yang bodoh itu yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bodoh gitu, satu salah. Dirinya sendirilah yang membodohi dirinya sendiri gitu, karena tidak mau berpikir tentang Al-Quran misalnya. Dalam konteks itu tentang Al-Quran ya. Tapi sekarang pun tentang Al-Quran juga sebenarnya. Karena ketidakadilan terjadi mana-mana. Pembantaian itu kan jelas ketidakadilan yang sangat keji gitu. Pembantaian terhadap anak kecil. Salam Muhammad ikan zebra, segera ikan hitam. Bagaimana ikan zebranya, padahal banyak sampah. Kita bahas Aceh. Kemarin saya dapat, bukan kemarin ya, tadi pagi saya lihat video tentang orang yang berkata bahwa Allah melaknat Aceh. Saya nggak tahu itu ustaz atau ulama, saya nggak tahu. Jadi Allah melaknat Aceh. Walau alam ya, yang jelas kita semua akan kena ya. Oh, alhamdulillah saja. Tapi sebenarnya saya sedang ingin memanaskan diri karena sedang flu. Tapi sudah terserah saja. Mungkin supaya HP-nya tahan kepanasan nanti HP-nya. Wallahu alam. Jadi katanya Allah melaknat Aceh ya. Enggak ya, kita ini semua tunggu giliran ya, bukan cuma Aceh. Justru Aceh itu harus berbangga diri sebenarnya, karena mereka paling cepat. Biasanya yang paling cepat itu yang paling banyak melakukan kebaikan sebenarnya, karena kan kondisinya disamakan dengan kondisi Gaza. Berarti mereka duluan yang merasakan pengampunan. Berarti mereka seharusnya orang-orang hebat dong, bukan malah dilaknat kan. Meskipun yang mati itu wallahu alam, mereka punya dosa apa kita nggak tahu. Yang jelas kita semua punya dosa atas Palestina. Saya sudah bilang,
Zionis itu bukan mereka yang buat bom gitu. Justru yang buat bomnya bukan Zionis. Yang buat bomnya kan mereka tuh cuman manipulasi ekonomi hampir seluruh dunia. Kayaknya kecuali Rusia dan Cina ya, tapi kayaknya mereka punya hubungan ekonomi juga sama Cina. Ya waktu naikin suku itu kan, suku US dollar. Saya jadi tertarik dengan yuan Jepang ya. Katanya kalau ternyata banyak negara yang berhutang sama Jepang. Ya, wallahualam. Jadi umat muslim harus berusaha untuk memerangi Zionis laknatullah, karena mereka lah yang jelas-jelas sedang melakukan kekejian yang nyata. Maka ini harus dihentikan. Ya, wallahualam. Jadi bukan Aceh itu bukan cuma Aceh ya, nanti kita semua bakal kena orangnya. Tinggal tunggu gelaran aja. Justru karena mereka paling banyak menegakkan perintah Allah berarti, sehingga mereka kondisinya disamakan dengan Gaza saat ini. Berarti sedang mendapatkan pengampunan, berarti kan seharusnya. Jadi ya begitulah, jangan berbangga diri. Kalau lihat orang lain kena bencana itu nggak bisa kita berbangga diri. Yang harus kita lakukan adalah bercermin diri. Jadi kita akan kena nanti kan, nggak malah kita akan kena. Jadi harusnya Aceh itu menjadi sebuah pukulan besar buat umat muslim, sadar gitu, berhenti menjadi pengecut, berhenti menjadi orang yang takut perang. Gak bisa, lebih baik kalian berperang seumur hidup daripada kalian membiayai orang lain untuk membantai anak kecil. Ini tanah Aceh akhirnya dipakai untuk membiayai pembantaian, karena memberikan profit. Sawitnya diberikan ke pemerintah mereka, yang pasti memberikan profit. Meskipun perusahaannya bukan perusahaan atas nama pemerintah mereka ya, tetap saja semua perusahaan di Amerika pasti memberikan profit pemerintah mereka. Dan pemerintah itu memang cuma motor sedang lah berarti. Cuma motor sedangnya Zionis gitu. Motor besarnya ya uang kertas, US dollar. Bank itu motor besarnya. Dari itulah mereka memanipulasi ekonomi. Dan saya sudah bilang uang kertas itu scam. Itu adalah riba yang jahat itu, karena bukan cuma 2 kali lipat, berkali-kali lipat ya riba uang kertas. Jadi itu riba yang jahat. Kalau ada sesuatu yang paling jahat, itulah uang kertas, itulah riba. Itu sesuatu yang jahat itu. Pantas Allah membenci riba karena itu jahat sekali. Hasilnya itu seperti sekarang ini, manusia dimanfaatkan untuk membantai manusia lain, manusia dikontrol untuk menindas manusia lain. Ini sesuatu kekejian yang nyata yang Allah paling benci. Ketika kamu menganggap manusia itu hanya alat gitu, gak bisa. Allah mau kamu saling sayang menyayangi antara manusia, bukan saling menindas. Dan ketika riba terjadi, kamu saling menindas antara manusia, karena kamu menganggap manusia itu profit, manusia itu adalah alat untuk menghasilkan keuntungan. Ketika kamu melakukan riba, ini bahaya. Makanya wujud bahaya sejati dari riba itu adalah pembantaian atau pembunuhan. Kemarin sih sempat bilang ya, semoga yang selamat dari bencana itu menegakkan Al-Quran. Dan beberapa video saya lihat beberapa orang Aceh yang hidup, Masya Allah, mencari Al-Quran. Walau alam apakah memang Allah sedang menuntun calon-calon umat muslim terbaik untuk memerangi kejahatan, memerangi orang-orang zalim yang melakukan kezaliman, yang melanggar hukum-hukum Allah. Yang saat ini umat muslim bodoh karena tidak paham itu. Kalian menjadi orang yang bodoh gitu ketika kalian membiayai kejahatan. Gak ada sesuatu yang lebih bodoh daripada kalian membiarkan diri kalian dimanfaatkan untuk kejahatan. Gak ada sesuatu yang lebih bodoh daripada kalian membiarkan diri kalian membiayai kejahatan. Apalagi apabila sekarang pemerintah Wakanda dipegang oleh orang-orang jahat yang justru menggunakan uang dari pajak kamu untuk menjahati aktivis, untuk membunuh aktivis. Pada ngumpul-ngumpul nanti kita dihisap. Karena kebodohan kita sendiri. Karena kamu gak paham Al-Quran dan kamu gak mau memerangi orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Dan hukum terbesar yang dilanggar sekarang ini riba, uang kertas. Sehingga pembantaian terjadi di Gaza.
pembantaian terjadi di mana-mana di Sudan. Justru karena itu perebutan sumber daya alam. Kemarin saya dilarang diskusi itu, jadi ya sudahlah. Maka sekali lagi, hal yang paling utama dan harus dilakukan umat muslim adalah sadar. Begitupun rakyat dunia, kalian harus paham kenapa mereka mau membuat, ternyata sudah terjadi di Cina ya ternyata. Saya baca kata profesor itu, total surveillance. Jadi bukan AI surveillance, kalau nggak salah namanya AI surveillance ya. Jadi AI itu jadi semacam CCTV. Jadi manusia itu diawasi dan dikontrol. Katanya di Cina sudah terjadi melalui uang digital. Menyedihkan sih. Cuman kalian harus paham gitu, kenapa pemerintah itu membuat AI surveillance. Kenapa mereka Zionis sampai saat ini menggelontorkan sekian dolar untuk memperbaiki namanya. Jawabannya cuma satu, dan satu itulah hal yang harus kalian sadarkan untuk diri sendiri. Meskipun satu hal itu besar gitu, berat. Apa itu? Seluruh manusia bersatu melawan mereka. Karena jumlah mereka sedikit itu. 1% itu kan sedikit kan. Makanya butuh 99% untuk bergerak. Kan 1% itu sedikit, bro. Ya Allah. Dan itu senjata itu bisa dimanipulasi. Apalagi kalau ternyata tentara-tentara mereka itu cuman orang-orang orang-orang diancam, keluarganya diancam. Wah, bisa dimanfaatkan. Jangan, karena bisa jadi kayak mereka memanfaatkan. Tapi ini memanfaatkan dalam bentuk baik ya. Bisa dikuasai, itu gudang militer itu bisa dikuasai. Kalau ternyata orang yang beli kunci gudang itu, atau orang-orang tentara-tentara di antara tentara Amerika itu ternyata diancam, bisa itu. Yang penting kamu bersatu untuk menghabisi mereka, karena yang mengancam mereka itu kan pemerintah gitu kan. Jadi kalau kalian bersatu untuk menguasai gudang senjata untuk memerangi mereka, pasti mereka mau, karena mereka memang cuma diancam. Wah, bisa banget itu. Yang penting semua orang sadar ya. 1% itu sedikit, itu 1%. Sedikit itu 1%. Lawan. Kalau kalian semua rakyat dunia bersatu, selesai mereka. Sama seperti, bahkan kalau mereka punya senjata itu mau ngapain? Berapa orang yang mereka bisa ambil nyawanya? Masih tersisa banyak orang. Karena jumlah kamu banyak gitu. Makanya meskipun ini teori manusia ya, secara teori manusia. Tapi secara teori Allah, sesedikit apapun jumlah umat muslim, yang penting kalian mau berperang, memerangi keadilan, menegakkan Al-Quran. Jadi kalian memerangi mereka itu bukan karena mau dapat harta, bukan, sama sekali, nggak boleh. Justru haram hukumnya dalam Islam. Kalau kamu berperang karena harta, itu justru dosa besar, salah satu dosa besar itu. Kalau kalian berperang karena harta, karena kalian berperang itu untuk menegakkan Al-Quran. Menegakkan Al-Quran itu artinya semua manusia sama kecuali takwanya. Nggak boleh menindas manusia lain, harus saling menyayangi antara manusia lain. Tuh, keadilan tuh itu. Kalian ingat, keadilan harus dilakukan bahkan kepada kelompok yang kamu benci, orang yang kamu benci. Jelas Al-Quran itu. Kalian saja umat muslim yang pengecut, bodoh, dan dibodohi. Makanya kebodohan ini harus dihentikan. Umat muslim harus bersatu melawan. Akar masalahnya itu adalah Zionis laknatullah. Ya Allah alam. Saya jadi ingat ya kemarin, entah kenapa saya berpikir orang yang justru pertama kali menembakkan rudal itu bisa jadi Rusia sebenarnya. Ya daripada rakyatnya dirudal kan, lebih baik dia merudal rakyat di luar daripada rakyat yang dirudal. Karena ini masalah populasi sebenarnya. Jadi semakin besar keuntungan yang mereka peroleh untuk menciptakan senjata, ini masalah ini saya dari sudut pandang orang kafir ya, kan orang kafir nggak percaya jumlah yang sedikit bisa menang ya. Mereka nggak percaya 300 orang lawan 1000 orang bisa menang 300 orang. Mereka nggak percaya kan. Kalau kita muslim percaya. Jadi ini dari sudut pandang orang kafir ini. Misalnya orang Rusia kan. Jadi semakin banyak populasi yang mereka manfaatkan untuk menciptakan banyak senjata, dan ketika jumlah senjata itu lebih banyak daripada jumlah senjata yang mereka miliki, berarti populasinya harus dikurangi berarti. Kan?
Jadi begini ya, senjatanya itu berasal dari profit populasi. Jumlah semakin banyak populasi yang mereka miliki untuk menciptakan kekuatan senjata yang lebih besar daripada yang dimiliki Rusia. Nah, itu berbahaya bagi Rusia. Lebih baik populasi mereka yang mati daripada populasi di negara Rusia, ya kan? Jadi bisa jadi justru Rusia yang pertama kali. Kalau mereka tidak perhitungan keuntungan atau perhitungan profit populasi manusia itu lebih besar ke Amerika, itu bahaya untuk pemerintahan mereka. Lebih baik populasi mereka yang mati daripada populasi saya. Kalau saya pandang sebagai dalam segi orang kafir gitu kan. Kalau misalnya populasi itu hanya bermanfaat untuk hanya memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah mereka, ya lebih baik populasi mereka yang mati daripada populasi saya. Berarti nanti kita lihat yang paling kalau nggak salah ya, seharusnya tanda paling besarnya itu adalah mati internet bakal masuk ke kondisi mati total atau dalam tanda kutip. Nah, ntar kita cek aja nanti. Tapi kalau mati total berarti Rusia udah gerak gitu. Kalau misalnya pemerintah Amerika berhasil menguasai seluruh keuntungan dari profit populasi, kemungkinan besar pasti Rusia akan membunuh populasi mereka gitu, populasi yang menjadi keuntungan mereka. Karena lebih baik populasi mereka yang mati daripada populasi di negara saya gitu. Kan gitu ya pikirannya orang kafir kan gitu. Tapi ini pikiran orang kafir kan. Sangat berbeda dengan pemikiran umat muslim. Pemikiran umat muslim itu sederhana. Nggak bisa kita membunuh rakyat itu, civilians itu nggak bisa. Kalau mereka bisa jadi, orang kafir itu bisa jadi, daripada populasi mereka membahayakan populasi saya gitu. Lebih baik populasi mereka yang mati daripada populasi saya, populasi negeri saya. Itu kan cara pandang nasionalis kan gitu kan. Makanya, tapi kalau cara pandang umat muslim itu berbeda gitu. Bukan masalah populasi, bukan masalah profit, tapi masalah orang-orang jahat yang mengontrol populasi ini. Jadi kalau kita di Islam, kita nggak bisa membunuh populasi, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah membunuh. Wow, kejam sekali kalimatnya. Jangan ya, menghentikan aja ya, menghentikan orang-orang yang memanfaatkan populasi itu untuk kejahatan, untuk menindas orang lain. Nah, ini bisa dilakukan. Berarti seperti tentara-tentara yang mendukung mereka, yang hanya berlaku pada orang-orang yang memegang senjata. Makanya saya selalu bilang yang memegang senjata, yang tidak memegang senjata itu nggak boleh. Kecuali dalam perang ya. Kalau dalam perang misalnya senjatanya tiba-tiba karena kalah ya, nggak masalah, kan dia pejuang kan. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Silakan dibaca, karena memang ada hadisnya gitu pada saat perang. Tapi itu bukan berarti kalian berhenti berperang, nggak bisa. Lebih baik kalian seumur hidup berperang daripada kalian dimanfaatkan untuk kejahatan, daripada kalian dimanfaatkan untuk menindas orang lain, daripada kalian dimanfaatkan untuk membantai anak kecil. Lebih baik berperang seumur hidup. Dosanya itu besar itu. Kalau kalian dimanfaatkan untuk kejahatan, kalian dimanfaatkan untuk membantai anak kecil, itu dosa yang sangat besar. Dan ini harus dihentikan. Makanya umat muslim harus bersatu. Umat muslim harus bersatu dan menghentikan kekejian yang dilakukan Zionis Laknatullah ini. Ya, Allah alam.